Sobat Budaya, saat ini saya berada di Museum Al-Quran di Kompleks Gedung Serbaguna di Jalan Milan Iskandar. Bahwa museum ini memiliki koleksi-koleksi jejak peradaban Islam khususnya di Sumatera Utara, dan di sini ada jejak-jejak peradaban tinggalan Islam berupa Al-Quran dan dalam format illuminating, dan bisa kita lihat di museum ini sangat banyak koleksi-koleksi Al-Quran yang memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan jejak peradaban Islam dan juga siar agama Islam di Sumatera Utara. Selain itu, bahwa di museum ini juga ada koleksi yang cukup menarik, saya kira. Ada manuskrip yang terdapat di bambu, jadi manuskrip beraksara Batak. Selain di kulit kayu dan di tulang, aksara Batak juga dituliskan di media bambu seperti yang ada di hadapan kita sekarang. Koleksi ini merupakan titipan dari Datu Pulungan Nainggolan, dan koleksi ini dengan tinggi 18 cm, kemudian diameternya 36 cm, dan bertutup seperti ini. Dan naskah bambu ini berisi tentang kalau kita baca di sini, ini aksaranya Bonani Pertuturan Nasapuludua Dainang Damang Opung Boru Opung Suhut Naboru Datulang Anggi Haha Iboto Amang Tua Amang Muda Pariban Ale-ale. Kemudian dalam baris berikutnya Asa Manat Mardongat Tubu Elek Marboru Sobah Marhula-hula Radoti Mauli. Jadi ini berpesan bagaimana kekerabatan Batak itu atau pertuturan itu yang terdiri dari 12 pertuturan tadi. Kemudian ada nasihat atau petuah supaya komponen unsur dalihan natulu, boru, hula-hula dan nongatu itu saling menghormati, dan dipesankan supaya selalu diingat untuk menjaga kelestariannya. Kemudian pada baris bait yang kedua di sini ada dituliskan mulai dari sini, si boru pareme bebiat si telpang pidong seset adong diturutirianna inganan naujui diparik sabungan dungi diduluk lutung dungi diduluk masihol dungi muse dipasur na 5 pematang siantar anakna pitu boruna dua boruna sinaga situmorang parhutala nenggulan si matupang aritonang siregar siboro amak siboro gabe. Jadi ini manuskrip ini menjelaskan keturunan dari si Raja Lutung yang memiliki anak laki-laki 7 dan putrinya 2. Kemudian kalau kita lihat misalnya di gambar yang ini ada gambar Babiak si Telpang, ini gambar harimau. Kemudian ini adalah gambar dari si Boro Pareme, kemudian ini tadi pidong seset. Jadi kita diberikan penjelasan ulang bagaimana hubungan antara di dalam cerita Batak, bagaimana hubungan si Boro Pareme dengan Babiak si Telpang dan pidong seset ketika si Raja Lutung yang melahirkan marga-marga yang 7 tadi, mereka hidup saling membantu di hutan ketika menjelang persalinan dari si Boro Pareme ini.
dan di sini ada juga gambar, ada tulisannya di sini. Ini agak kecil dia, si Raja Uti dohot uluk seduk. Jadi si Raja Uti bersama ular apa namanya, ular sendok ya. Dan bisa kita lihat di sini gambar-gambar yang seperti ini tentunya punya makna, dan bisa kita lihat bagaimana halusnya goretan dari Datu Pulungan Tua ketika membuat ini. Manuskrip ini belumlah tergolong tua karena ada di bagian anonya di sini ada tahun 1970. Jadi ini belum tergolong tua, dan tetapi memberikan pesan yang mendalam bagaimana sejarah Batak itu dikukuhkan melalui arsip literasi, melalui naskah bambu ini. Ini salah satu koleksi yang saya kira sangat penting untuk dilestarikan, dan kita bersyukur Museum Al-Quran yang dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Nazari akan memberikan manfaat yang besar nantinya kepada generasi yang akan datang. Nah, selain itu juga Museum Al-Quran Sumatera Utara ini mengkoleksi jejak peradaban Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-10. Sangat luar biasa. Ada tinggalan manik-manik dan juga alat-alat yang digunakan di dalam dunia pengobatan pada masa lalu, dan juga ada batu-batu nisan tua seperti yang ini. Nisan tipologi Aceh yang diproduksi di dekade abad 18 sampai abad 19. Nah, kemudian koleksi yang kedua yang berupa manuskrip aksara Batak yang juga dituliskan di ruas bambu. Nah, koleksi ini dengan tinggi 46 cm dan diameter 28 cm ini berisi tentang hata silup-silupan sian sipanggurit bulu-bulu. Jadi artinya dia menuliskan beberapa petuah-petuah dan informasi tentang kebudayaan Batak di dalam bambu ini. Jadi penggurit itu artinya penulis, dan ada dituliskan di bagian, karena ini bacaannya sangat panjang, di bagian yang ini dia ini inata borumanik nanyalap nainggolan na sahala. Terus baris kedua itu torop meribur jalagabe tupahonni mertua debata seliling mangulu ma na manurat suang songoninang tutur pajaha. Kemudian dituliskan di bawah Datu Pulungan Nainggolan Boru Manik. Nah, kalau kita lihat di manuskrip ini ada juga dituliskan seperti di bagian bawahnya lagi ini, asa mangasi maho ale opung situan mula jadi si jadi narong. Nah, kemudian ada gambar-gambar yang berbentuk rajah atau bulat-bulat seperti ini, ada dituliskan Rajai Jolma, kemudian Batara Guru, kemudian Malabulan, Tuan Malai Sore, kemudian Opu Raja Ijolma. Nah, kemudian masih banyak lagi yang bisa kita lihat di sini yang mengungkapkan bagaimana sebenarnya silsilah dari Raja Lutung itu. Bisa saja karena beliau Datu Pulungan Nainggolan ini dari kelompok marga Lutung, dia juga menuliskan tentang Tuan Layan ni Oputa
guru tatia bulan margoar mai pinarboru ni sobbaon si boru tang ni aji opu boruna lutung. Nah, kemudian di kolom yang lain di sini pinarboru ni oputa guru tatia bulan margoar boru tantan debata tuan layan ni pinarhela na sorry mga raja opu ni si Raja Sumba. Nah, kemudian pada kolom yang lain seperti di sini singgalak marmeme anak singgalak marmeme boru dos rohata mangula nasuman mangasi ma mula jadi liling hitam mangulu Horas Jalagabi. Jadi naskah bambu ini berisi tentang tadi petuah-petuah dari si penulis dari naskah bambu ini, bahwa di masa hidupnya Datu Pulungan Tua ini tinggal di daerah Tapanuli Selatan, persisnya di daerah Manduamas, dan beliau pada sekitar tahun 55 ini beliau tuliskan berbagai pengetahuan beliau tentang ilmu pengobatan dan aktivitas perdukunan yang dia tekuni, dan di akhir hidupnya beliau menjadi Muslim dan menganut agama Muslim hingga keturunannya. Saya bersama Pia menyampaikan ini dari Museum Al-Quran Sumatera Utara. Horas. Aku cuma tinggi gitu.